Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dalam channel saya kali ini, channel tentang belajar bahasa Melayu. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah kata yang juga sering digunakan dalam perbandingan permainan kata antara bahasa Indonesia dan bahasa Malaysia. Kata yang saya gunakan kita bahas hari ini adalah kata seronok. Kata seronok. Di kedua negara ini mengenal kata seronok, masing-masing negara ya mengenal kata seronok ini di dalam pembicaraan sehari-hari di dua negara. Dan bedanya di Malaysia itu kata seronok merupakan digunakan untuk mengungkapkan perasaan yang menyenangkan ya, atau perasaan suka terhadap sesuatu. Sedangkan di Indonesia kata seronok itu lebih kepada sesuatu yang sifatnya tabu ya, atau lebih spesifiknya itu adalah sesuatu yang terkait dengan pornografi. Jadi sehingga ketika orang Indonesia mungkin pergi ke Malaysia atau bertemu dengan orang Malaysia dan melakukan pembicaraan komunikasi, ini akan terjadi yang namanya terjadi sedikit kecanggungan gitu ya, di mana orang Malaysia mengira ini sesuatu yang seronok nih. Dan sementara orang Indonesianya merasa ini kok ngomong sesuatu yang tidak pantas gitu ya. Gitu. Jadi ini sering terjadi. Maka sering itu di dalam permainan perbandingan kata itu sering digunakan ya. Sering digunakan untuk melihat bagaimana reaksi antara orang Indonesia ketika menggunakan kata seronok dan orang Malaysia menggunakan kata seronok. Sebelum kita melihat lebih jauh mengenai kata seronok, kita akan coba lihat rujukan kata di masing-masing negara ya. Pertama adalah Indonesia. Indonesia kita menggunakan yang namanya KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kamus Besar Bahasa Indonesia ini bisa kita akses melalui online ya, melalui www.kbbi.web.id. Ya, di situ kita bisa searching atau kita ketik kata seronok, maka kita akan melihat arti atau makna dari kata seronok dalam bahasa Indonesia. Kata seronok dalam bahasa Indonesia adalah menyenangkan hati, ya, menyenangkan hati atau sedap dilihat atau sedap didengar dan sesuatu yang serupa dengannya. Ya. Jadi itu kira-kira dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu sesuatu yang menyenangkan hati. Kita sederhanakan aja, ya. Sederhanakan adalah sesuatu yang menyenangkan hati. Itu adalah makna dari kata seronok menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sekarang kita lihat menurut kamus atau rujukan dari perkataan di Malaysia, yaitu menggunakan Kamus Dewan Bahasa Melayu. Menurut Kamus Dewan Bahasa Melayu, kata seronok adalah perasaan yang menyenangkan, ya, atau yang menyedapkan hati, atau sedap didengar, atau sedap dilihat. Nah, jadi itu adalah kata seronok menurut Kamus Dewan Bahasa Melayu atau rujukan dari bahasa Malaysia. Dari dua kamus tersebut, dari dua rujukan tersebut, kita bisa melihat atau bisa mengambil kesimpulan bahwa kata seronok itu di masing-masing negara memiliki makna yang sama, makna yang serupa, ya, makna yang serupa di Indonesia dan makna yang serupa juga di Malaysia, yaitu sama-sama sesuatu yang menyenangkan hati, ya, atau sesuatu yang enak dilihat atau sesuatu yang enak dirasakan gitu ya, atau enak yang didengar. Nah, ini adalah makna dari kata seronok itu tadi ya. Mungkin bisa kita cek masing-masing melalui masing-masing kamus tersebut gitu ya. Nah, sekarang timbul pertanyaan, mengapa bisa terjadi perbedaan makna yang di Indonesia dengan di Malaysia? Nah, jadi terjadi kata seronok di Indonesia itu mengalami namanya penyempitan makna, ya, penyempitan makna kata. Dan penyempitan makna katanya ini lebih mengarah kepada sesuatu yang konotasinya lebih ke negatif, ya, ke konotasi yang negatif. Jadi ketika kita mendengar kata seronok di Indonesia, maka itu kita langsung merujuk kepada sesuatu yang tabu, ya, atau sesuatu yang berkaitan dengan pornografi. Nah, mengapa itu terjadi? Nah, jadi sekitar tahun 80-an ya, sekitar tahun 70-an atau 80-an ini media massa di Indonesia itu masih masih terpusat di
Pulau Jawa atau di Jakarta, sehingga memang apa namanya itu pusat informasi itu bersumber dari sana semua, dari Pulau Jawa dan dari Jakarta semua. Nah, dari ada sebuah media massa yang cukup terkenal waktu itu sering menggunakan kata serono untuk merujuk pada hal-hal yang tabu itu tadi. Ya. Sepertinya dia menggunakan makna yang benar, yaitu sesuatu yang menyenangkan. Tapi pengarahan dalam tulisan-tulisan di media massa tersebut selalu digunakan untuk hal-hal yang bersifat tabu atau yang pornografi tersebut, sehingga frame itu melekat di masyarakat, ya, melekat di masyarakat Indonesia, bahwa kata seronok itu yaitu sesuatu yang tabu, itu sesuatu yang pornografi. Padahal tidak seperti itu untuk makna asalnya, tapi karena sering ditempatkan atau digunakan untuk hal-hal yang pemberitaan yang terkaitan dengan pornografi atau tentang hal-hal tabu tersebut, sehingga menyebabkan kata seronok itu mengalami penyempitan makna pada hal-hal yang pornografi tersebut. Dan sebetulnya tidak seluruh Indonesia juga terjadi seperti itu, ya. Ada di wilayah-wilayah yang masih menggunakan logat bahasa Melayu yang kental, masih menggunakan kata tersebut dalam kehidupan sehari-hari, ya. Walaupun itu mungkin sekarang sudah jarang. Sewaktu saya masih kecil, sekitar tahun 80-an, saya masih mengucapkan kata ini untuk sesuatu yang menyenangkan. Sesuatu yang misalnya mendapat makanan, ya, ini makanan yang seronok gitu, atau melihat film kartun, ini kartun yang seronok gitu, kartun yang bagus gitu. Nah, kemudian beranjak saya sedikit lebih dewasa, kemudian media informasi Indonesia itu terpusat di Pulau Jawa dan di Jakarta, dan kemudian kata-kata seronok ini memang sudah mulai mengalami yang namanya penyempitan makna, sehingga yaitu tadi yang bisa kita lihat pada kesempatan kali ini. Tapi di beberapa daerah yang di kabupaten ini, di Provinsi Riau yang saya tahu, ya, itu masih menggunakan kata seronok secara terbatas, ya, untuk mengungkapkan sesuatu yang menyenangkan. Jadi begitulah sementara di Malaysia kata seronok itu tetap pada makna sebenarnya, sehingga tidak ada perubahan makna di dalam bahasa Malaysia terhadap kata seronok itu sendiri. Nah, sedangkan di Indonesia itu mengalami penyempitan makna terhadap kata seronok. Dan kalau misalnya kita ada pergi ke daerah yang berlogat Melayu, ya, misalnya di Provinsi Riau atau di Provinsi Kepulauan Riau, kemudian dimasuk pelosok-pelosoknya, itu akan kita mendengar penggunaan kata seronok dalam kehidupan sehari-hari atau dalam pertuturan sehari-hari. Mungkin itu pembahasan kita pada hari ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.